Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali bertemu dengan saudara semua dalam channel PSD. Doa saya saudara selalu dipelihara dan ditolong oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Seperti pada judul yang saudara lihat ya, Pak Buas menyesal membantu atau mendukung Patrice Smith. Ya, itu judul videonya. Nah, kenapa saya tertarik untuk menanggapi ini, saudara ya? Pada saat saya kemarin mengupload video firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Andi, bagaimana Pastor Andi tetap berbuat baik dan berbuat kasih kepada orang lain. Ada komentar dari seorang teman ya, dan terima kasih teman ini juga setia di dalam memberikan masukan di video-video saya. Dia kirimkan satu link video lalu mengatakan bahwa kalangan mereka sendiri sudah tidak saling mendukung. Mereka berbalik. Yang tadinya saling mendukung, termasuk Pak Buas ini, akhirnya kecewa. Ya. Saya sih nggak kenal siapa Pak Buas ini. Cuma setelah saya diberikan link dan menonton videonya, ternyata dia adalah seorang yang juga terlibat dalam penggalangan dana oleh Patrice Smith. Dan tidak main-main, saudara. Saya ikuti dari awal sampai terakhir videonya itu. Mereka ini kalau saya bilang berkorban untuk seorang Patrice Smith dengan kasus yang menimpa dia. Nah, apa yang saya mau sampaikan khususnya kepada Patrice Smith? Hati-hati ya dengan ucapan kita, karena waktu Anda tersandung dengan kasus, Anda terus membebani orang lain. Jangan jadi beban buat orang lain. Ya. Bertanggung jawab dengan diri sendiri. Kalau saya lihat video ini sangat luar biasa ya saudara ya. Kekecewaan daripada Pak Budi Asali itu luar biasa. Dan merasa dia sangat kecewa. Bahkan nilai-nilai kecil pun disebutkan yang harusnya tidak masuk di dalam pengeluaran, dimasukkan, yaitu pulsa ya teman-teman. Nah, pelajaran berharga buat siapapun ya yang akan mungkin muncul. Ini adalah satu pelajaran buat kita semua, untuk jangan menyusai orang lain. Hati-hati dengan ujaranmu ya. Akhirnya yang tadinya orang mendukung jadi menyesal. Kenapa orang menyesal? Karena gini, dari orang yang mendukung pun kadang-kadang tidak tulus. Yang disupport itu tidak seperti yang diharapkan. Tetapi kalau Tuhan itu saudara, apapun keadaan kita, dia tetap support kita. Jadi pelajaran. Dari sisi lain kita melihat bahwa para supporter dari Patrice Smith ini kecewa dan tidak tulus karena sesuatu yang dia tidak harapkan. Lalu di lain sisi bahwa seorang Patrice Smith harus diajarkan. Ya. Jadi di dalam antar kalangan mereka sendiri nih ada kekecewaan. Saya tidak melihat kalau Mbah Muri apakah juga kecewa, tetapi yang jelas Pak Buas ini kecewa. Dan dia mengatakan bahwa dia punya grup, mereka punya grup WhatsApp untuk mendukung si Patrice Smith. Kita lihat aja beberapa potongan videonya ya. Bilang dia reform dan sebagainya. Ya saya percaya saja, saya tidak kenal dia kan. Tapi lalu kami membentuk satu grup WA. Dan pada waktu di grup WA itu saya mulai muncul ketidaksenangan. Waktu di situ ternyata dimasukkan video-videonya dia dari YouTube-nya dia, di mana dia potong-potong video orang lain sehingga artinya jadi beda. Ada satu yang khotbahnya Pak Tong diambil dan ini saya anggap sebagai pembacaan khotbah. Pasti tidak ada izin dari Pak Tong. Lalu satu orang yang mengajarkan persembahan persepuluhan, nggak tahu orang siapa, mukanya digelar, dibuat burem. Dan lalu potong khotbahnya Pak Tong yang maki-maki pendeta yang nuntut perkenalan persepuluhan, menipu apa. Dia nggak buat khotbah sendiri, motong-motong banyak orang, jadi kan lalu dia unggah di channel dia dan sebagainya.
Ini saya anggap sebagai kekurangan ajar dan potong-potong video orang tidak sambung-sambung sehingga artinya jadi sama sekali tidak cocok. Apa memang Pak Tong mau maki orang ini? Mungkin Pak Tong tidak kenal orang ini. Lalu hal yang kedua di sini, saya jengkel pada waktu satu kali ada pembicaraan dalam grup, call grup ya, banyak orang. Entah PS maupun kakaknya, Smith maupun kakaknya, menghilang tanpa permisi dan tanpa penjelasan. Setelah itu saya tidak tahu. Saya ngomong nih itu, di mana orang itu? Dua-dua hilang gitu saja. Nggak punya sopan santun atau bagaimana. Dan ini namanya apa Tuhan? Satu lagi, saya tahu dia galang dana secara pribadi. Tanpa beritahu orang dalam grup, tanpa beritahu siapapun. Hasilnya berapa juga tidak tahu. Dari mana saya tahu? Karena status teman defisit bayang pribadi. Gereja tawarkan untuk bayar. Saya bilang, enggak. Saya yang bayar. Sedang yang sana dianggur-anggurkan, tidak karu-karuan. Dan yang tidak seharusnya dimasukkan. Dan ada dugaan markup, pembulatan dan markup yang lain-lain. Saya tidak tahu. Salahkah saya kalau saya mengatakan saya menyesal untuk kata? Nah, itu sebagian daripada video daripada Pak Buas ya, menyesal mendukung Patrice Smith. Saya memperlihatkan potongan videonya ini bukan bermaksud untuk mengurangi makna apa yang disampaikan, tidak saudara. Tapi ini adalah bagian daripada kekecewaannya. Hampir seluruh videonya itu membahas penyesalan dia terhadap Patrice Smith. Jadi esensinya, tujuannya jelas ya. Nah, yang dia juga tidak suka pada saat memotong-motong video orang, memotong video Pak Tongam, lalu memaki-maki potongan video seseorang yang di-blur yang disampaikan oleh Pak Buas ya. Nah, ini pelajaran juga buat Patrice Smith lah ya, atau nanti akan ada muncul-muncul yang menganggap diri apologet kemudian menghajar orang-orang lain, hamba Tuhan yang lain. Perhatikan, kita bisa menggunakan video orang tetapi tujuannya ya, jangan menggunakan salah tujuannya. Saya pun di YouTube saya, Anda bisa menggunakan video-video saya, tetapi jangan untuk menjelekkan saya ya, jangan untuk menjelekkan saya, harus mensupport, memberkati banyak orang. Nah, ini yang juga dinyatakan Pak Buas. Itu sebabnya dia menyesal. Sekali lagi saudara, di kalangan mereka sudah didukung tidak tahu diri ya, yang mendukung juga tidak tulus dan tidak ikhlas. Kalau saya bilang ya, mereka masing-masing punya dasar lah ya, tapi saya nggak menghakimi itu. Tapi yang saya mau sampaikan kepada semua saudara, bahwa inilah yang terjadi, dan pelajaran buat seorang Patrice Smith. Bertobat ya, belajar kepada Pastor Andi Simon,